Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini kita kembali bersama saya, Lilis Siti Khadijah, dalam materi pemasaran sosial dalam promosi kesehatan. Baik, oke. Kenapa sih di promosi kesehatan diperlukan pemasaran sosial? Mari kita bahas satu persatu mulai dari definisi. Pemasaran sosial adalah suatu proses membuat rancangan, implementasi, dan pengawasan program yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan gagasan perilaku pada suatu kelompok sasaran, menurut Philip Kotler. Ya, jadi kalau suatu proses artinya itu terdiri dari beberapa langkah ya sebelum mencapai tujuan. Oke. Selanjutnya ada beberapa definisi terkait dengan pemasaran sosial atau social marketing. Menurut Philip Kotler dan Eduardo L. Roberto tahun 1989, bahwa social marketing adalah strategies for changing public behavior, di mana penekanannya adalah adanya perubahan dari perilaku masyarakat. Kemudian menurut Alan Andressen, marketing social change adalah changing behavior to promote health, social development, and the environment, di mana perubahan pada pemasaran sosial terkait erat dengan perubahan perilaku sampai dengan promosi kesehatan dari pembangunan sosial serta lingkungan. Nah, jadi secara umum pemasaran sosial adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Selanjutnya, tujuan pemasaran sosial dalam upaya promosi kesehatan diantaranya adalah pertama, meningkatkan kualitas atau nilai upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmentasi sasaran atau sasaran program kesehatan. Kemudian juga tujuannya yaitu meningkatkan kepercayaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas dari upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan instansi kesehatan. Kemudian juga meningkatkan nilai perilaku hidup bersih sehat di masyarakat. Tentunya tujuan utama dari promosi kesehatan itu adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat secara mandiri. Makanya pemasaran sosial juga mengacu kepada keberhasilan itu. Kemudian juga selain itu meningkatkan pengetahuan dan sikap serta perilaku sasaran program terhadap ide atau perilaku hidup bersih sehat yang dipromosikan. Oke, manfaat pemasaran sosial dalam upaya promosi kesehatan ada 5 manfaat yang bisa diambil. Pertama, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, upaya promosi kesehatan dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat mempunyai value di masyarakat. Selanjutnya, meluruskan atau mengatasi rumor atau hoax yang terlanjur beredar di masyarakat terkait dengan pentingnya perilaku hidup bersih sehat. Nah, yang terakhir, manfaat dari pemasaran sosial diharapkan mampu membangun smart providers atau smart client terkait upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan. Nah, dari pemasaran sosial ini diharapkan dapat merubah. Nah, perubahan apa yang diharapkan dari pemasaran sosial ada 3 hal. Pertama, perubahan kognitif, di mana setelah pemberian informasi secara terus-menerus, maka kelompok sasaran tersebut bisa memahami dan mengganti konsep yang selama ini keliru menjadi konsep yang ditawarkan atau yang baru. Kemudian perubahan selanjutnya adalah perubahan perilaku. Perubahan ini dipengaruhi oleh interest dan tujuan dari individu dan kemauannya untuk mengimplementasikan pengetahuan yang ia terima. Yang ketiga, perubahannya adalah perubahan nilai. Perubahan ini
adalah perubahan yang paling diharapkan, di mana individu tersebut tidak akan kembali ke perilaku yang lama yang sudah ditinggalkan. Nah, di dalam melakukan pemasaran sosial tentunya ada beberapa tantangan ya. Tantangan yang pertama, karena produk yang ditawarkan bukan hal yang dibutuhkan atau negative demand. Kemudian biasanya pemasaran sosial itu sangat terkait dengan isu yang sensitif. Yang ketiga, keuntungan atau benefit yang diperoleh tidak jelas. Yang keempat, sulit untuk divisualisasikan karena produknya tidak nyata, tidak terlihat, atau intangible. Yang kelima, perubahan itu selalu membutuhkan proses, artinya membutuhkan waktu yang lama. Dan biasanya terjadi konflik budaya. Nah, dalam pemasaran sosial itu akan terjadi adanya pengamatan publik, serta mungkin ada keterbatasan dana. Pemasaran sosial juga sering mencakup banyak sarana atau multiple public ya. Selanjutnya, tidak adanya atau pola pikir dan naluri pemasaran atau marketing mindset. Nah, kecil kemungkinan untuk memodifikasi produk yang akan ditawarkan. Nah, kita melihat ada perbedaan memang dalam pemasaran sosial dengan pemasaran komersial. Pemasaran sosial dan pemasaran komersial ya. Jadi untuk pemasaran sosial, produk yang dijual adalah perubahan perilaku. Sedangkan yang pemasaran komersial, produk yang dijualnya adalah barang atau jasa yang terlihat ya. Kemudian juga kalau pemasaran sosial biasanya bertujuan mengubah perilaku individu atau sebuah komunitas. Sedangkan kalau pemasaran komersial itu bertujuan selalu mencari profit atau laba atau keuntungan. Nah, yang dipromosikan dalam pemasaran sosial adalah perilaku dan mengapa perilaku itu perlu dilakukan. Sedangkan di pemasaran komersial itu selalu ada kegiatan kompetisi untuk menawarkan barang dan jasa yang sama atau memenuhi kepuasan akan kebutuhan yang sama. Kemudian prinsip dari pemasaran sosial adalah tekniknya dalam memberi perlakuan kepada konsumen sama. Nah, persamaan keduanya adalah mempengaruhi sikap dan perilaku target audiensi menggunakan taktik, strategi, dan intervensi yang sama, termasuk di dalamnya adalah teknik komunikasi. Nah, berbicara tentang pemasaran sosial, ada 4 elemen yang selalu terkait dengan pemasaran sosial yang akan berhubungan selalu dengan konsumen. Konsumen di sini kita bisa katakan sebagai individu, kelompok, atau masyarakat ya. Nah, 4 elemen itu diantaranya adalah produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Kita bahas satu-satu, dimulai dari konsumen. Kita harus mengenal dulu siapa sih konsumen dari pemasaran sosial. Nah, konsumen dalam pemasaran sosial biasanya itu individu, kelompok, atau organisasi. Nah, kemudian perilaku dari konsumen atau klien kita itu diharapkan memilih, membeli, dan menggunakan dari yang ditawarkan dalam pemasaran sosial. Nah, produknya yang kita tawarkan itu bisa berupa barang, jasa, ide, atau pengalaman. Nah, diharapkan dalam proses pemasaran sosial ini konsumen dapat terpuaskan atau dapat memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Nah, ini menurut Angel tahun 1994 ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya pertama, perbedaan individu, di mana sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, serta pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya, dan demografi setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, di mana di dalam diri individu itu ada budaya, ada kelas sosial, ada pengaruh pribadi, ada keluarga, dan situasi. Itu juga bisa mempengaruhi dari perilaku konsumen. Yang ketiga adalah proses atau aspek psikologi, di mana terjadi pengolahan informasi, ada proses pembelajaran, ada perubahan sikap dan perilaku. Itu adalah juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, sekarang kita mengenal P pertama yaitu produk ya.
produk atau pemahaman subjektif dari kita sebagai produsen itu harus sama dipersepsikan oleh konsumen. Nah, produk itu sendiri atau jasa atau barang yang akan kita tawarkan adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar atau untuk mendapatkan perhatian sehingga konsumen bisa membeli, kemudian menggunakan atau dikonsumsi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa yang akan kita jual, kemudian perilaku apa yang kita inginkan, atau dalam pemasaran sosial kan kita ingin merubah perilaku. Jadi perilaku apa yang akan kita ubah, kemudian manfaat apa yang akan kita hasilkan dari proses pemasaran sosial ini. Oke, selanjutnya tentang produk. Produk sosial itu ada 3 ya. Pertama, produk yang berupa gagasan sosial atau social idea, di mana di sana bisa mencakup diantaranya belief atau kepercayaan, sikap atau attitude, kemudian nilai atau value. Nah, kemudian bentuk kedua dari produk sosial adalah praktik sosial atau social practice ya, di mana social practice ini merupakan peristiwa yang terjadi akibat aksi kelompok atau perseorangan. Nah, yang ketiga, produk dari pemasaran sosial itu berupa perubahan sosial atau social difference ya, di mana ada 2 di sana, ada tangible product yaitu produk fisik penyerta kampanye sosial, atau intangible product atau produk yang tidak terlihat atau tidak nyata ya, bentuknya itu berupa pelatihan atau penyuluhan. Nah, P yang kedua yaitu price atau harga, di mana ada harga yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Namun kaitan dengan harga ini ada persepsi resiko yang akan dialami oleh si konsumen. Nah, persepsi resiko ini ada 3 jenis. Pertama adalah psychological risk atau risiko psikologis ya. Bentuknya bisa berupa takut, cemas, tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah social risk. Bentuknya bisa malu, stigma, curiga, antipati. Yang ketiga itu physical risk atau risiko fisik ya, bisa dirasakan rasa sakit, luka, atau cedera. Oke. P yang ketiga yaitu place atau tempat ya. Kaitan kita memasarkan produk kepada konsumen itu kaitannya berdasarkan tempat ada 2, ada tangible product atau produk yang nyata, yang terlihat. Itu tempatnya di mana? Disimpan di gudang, bagaimana sarana angkutannya, bagaimana tenaga penjualnya, bagaimana toko-toko ecerannya, itu harus diperhatikan. Kemudian intangible product. Nah, intangible product adalah produk yang tidak nyata, tidak terlihat. Tempat produk dikenali dan dipahami, contohnya di klinik, di rumah sakit, puskesmas, mal, dan pusat perbelanjaan lainnya. Ya. Kemudian tempat ini juga kita lihat apakah lokasi di mana produk itu diperoleh atau lokasi di mana target atau konsumen melakukan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang P yang keempat yaitu promosi, di mana bagaimana suatu produk itu bisa dikenali oleh konsumen itu melalui proses promosi. Proses promosi memiliki kunci yang utama, yaitu komunikasi. Komunikasi bagaimana mengkomunikasikan pesan terhadap konsumen dan apa yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Ya. Nah, promosi menurut Philip Kotler ada 6 hal utama yang terintegrasi dalam kegiatan promosi. Pertama, iklan ya, atau advertising ya. Kemudian promosi penjualan, acara khusus, kampanye, campaign, dan sebagainya. Kemudian hubungan masyarakat dengan pemberitaan di media, pemasaran secara langsung, person-to-person sale, kemudian juga penjualan pribadi. Nah, ada 3 elemen strategi dalam melakukan pemasaran sosial. Pertama, segmentation. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positioning. Kita mulai dari segmentation. Segmentasi merupakan kegiatan memilih dan memilih
atau mengelompokkan konsumen berdasarkan tatanan tertentu yang homogen. Ya. Nah, untuk melakukan segmentasi ada dua cara. Segmentasi dilakukan sebelum suatu produk, jasa, ide, atau kampanye dilakukan ke pasar, atau post hoc ya. Yang pertama itu a priori, itu segmentasi yang dilakukan sebelum produk itu kita luncurkan ke market atau ke konsumen. Yang kedua itu post hoc. Post hoc itu segmentasi yang dilakukan setelah sesuatu produk atau jasa itu dijalankan. Nah, targeting. Tadi kan yang kedua, strategi yang kedua adalah targeting. Targeting ini adalah kegiatan memilih atau menyeleksi dan menjangkau pasar. Produk dari targeting adalah target market atau pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Kadang targeting disebut selecting atau memilih ya, menyeleksi, karena marketer harus menyeleksi. Nah, yang ketiga strateginya adalah positioning. Positioning di sini artinya strategi yang digunakan pemasar atau marketer untuk membuat produk sosial mempunyai posisi yang jelas dan citra yang baik di benak konsumen. Positioning bukan sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk, tapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon konsumen. Bagaimana konsumen tersebut menerima produk tersebut. Ya. Oke, demikianlah diskusi kali ini mengenai pemasaran sosial dalam upaya promosi kesehatan. Silahkan bisa mengajukan kritik, saran, maupun pertanyaan di kolom pertanyaan. Saya tunggu pertanyaannya, kritiknya, sarannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyajian kali ini banyak kekurangan. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.